Teknik perbanyakan tanaman secara konvensional mengalami banyak sekali kendala, mulai dari luasnya lahan, waktu, kualitas, maupun gangguan hama. Dalam sektor pertanian, menyediakan bibit secara cepat dan dalam skala yang besar menjadi suatu faktor penting dalam proses produksi. Proses produksi untuk skala besar seperti perkebunan maupun pertanian membutuhkan bibit dalam jumlah banyak seperti varietas unggul, bebas hama, serta patogen, seragam, dan dapat disediakan secara kontinu. Anggrek misalnya, sangatlah diminati oleh banyak orang sehingga tanaman ini banyak dicari dan dibeli. Sayangnya, tanaman ini memiliki tumbuhan yang sangat lama sampai memiliki bunga yaitu 4 tahun sehingga permintaan dan perkembangan tanaman ini sangat tidak sebanding. Oleh sebab itu, akibat semakin berkembangnya ilmu teknologi pada zaman modern sekarang ini, banyak orang berpikir untuk menemukan metode. Permasalahan juga didapati pada jahe merah, di mana rizom dipanen dari konsumsi yang menyebabkan selalu harus disediakan bibit dalam jumlah banyak dan tanaman ginseng yang merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di Korea Selatan. Namun, dalam masa tumbuhnya banyak kendala, di mana terkadang usia tanaman ginseng yang baru berusia 1 sampai dengan 2 tahun sudah dalam kondisi stres dan tidak bisa tumbuh. Hal itu disebabkan kurangnya sistem pertahanan pada tanaman ginseng sehingga menghambat pertumbuhan sampai masa panen. Pernahkah kalian membayangkan dapat membelah diri dengan fisik dan sifat yang sama? Ya, hal ini memang bisa dilakukan. Namun, bukan pada manusia melainkan pada tanaman, dan proses ini melalui berbagai tahapan yang panjang. Ada sebuah proses perkembangbiakan vegetatif yang kita sebut sebagai kultur jaringan. Apa itu? Kultur jaringan atau mikropropagasi merupakan perbanyakan suatu tumbuhan secara vegetatif dengan cara memanipulasi jaringan tubuh tumbuhan dengan kondisi aseptik atau bebas kuman. Jadi, jika kita ambil bagian tertentu dari tanaman dan dirawat dengan cara tertentu, kita bisa menciptakan tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan tanaman induknya. Sederhananya, copy-paste. Kultur jaringan ini merupakan salah satu bentuk bioteknologi modern yang merupakan memanfaatkan organisme secara tidak langsung dengan metode yang lebih rumit yaitu rekayasa genetika. Nah, untuk membuat kultur jaringan, kita harus membuat media terlebih dahulu. Media ini jadi faktor penentu apakah kultur jaringan akan berhasil atau tidak. Media tubuh ini terbuat dari agar dengan campuran garam mineral yang berisi unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, dan zat pengatur tumbuh. Semua ini disatukan dengan wadah yang telah disterilisasi agar tidak ada kontaminasi baik jamur maupun bakteri. Karena jika tidak, kultur jaringan akan mengalami browning dan yang lebih parah terkontaminasi hingga menyebabkan kematian pada plantlet. Tahap berikutnya adalah tahap inisiasi atau pengambilan eksplan. Simpelnya, eksplan ini adalah bagian kecil dari tumbuhan induk yang akan dikembangkan untuk jadi tumbuhan baru. Dan tidak semua bagian tumbuhan dapat kita ambil untuk dijadikan eksplan. Beberapa bagian yang kita bisa pakai adalah ujung akar, ujung batang, atau kambium tanaman karena memiliki sifat totipotensi. Atau, jika kalian ingin lebih cepat, kalian dapat mengambil bagian pada bagian meristem karena mereka merupakan bagian yang aktif membelah. Totipotensi adalah kemampuan sel tumbuhan berkembang menjadi tumbuhan yang utuh, memungkinkan potongan tumbuhan induk dapat menjadi tumbuhan yang memiliki sifat sama dengan induknya. Karena kultur jaringan mengutamakan kondisi yang aseptik, tumbuhan yang menjadi eksplan kita harus cuci terlebih dahulu dengan larutan disinfektan sebelum akhirnya kita potong menjadi kecil-kecil. Eksplan yang sudah diambil akan ditanam di media yang sudah disiapkan untuk dimasukkan di dalam inkubator. Nantinya, ia akan berkembang menjadi kalus. Simpelnya, kalus adalah masa sel tumbuhan yang belum terdiferensiasi. Lalu, kalus dipindahkan ke medium baru agar berkembang menjadi plantlet atau tumbuhan mini yang sudah memiliki akar dan daun. Kalau sudah menjadi plantlet, mereka akan dipindahkan ke medium baru sampai mereka siap untuk ke tahap berikutnya. Jadi, pada tahap multiplikasi ini, cikal bakal tumbuhan akan benar-benar dimanja, dikasih nutrisi yang cukup, di lingkungan yang bersih, bahkan suhu dan kelembapan terkontrol. Pada tahap ini, tumbuhan dipindahkan ke greenhouse agar mereka bisa beradaptasi dengan dunia luar yang sebenarnya sebelum dipindahkan ke kebun seperti tanaman lainnya. Singkatnya, aklimatisasi ini adalah masa penyesuaian atau adaptasi agar tanaman tidak kaget ketika dipindahkan ke kondisi yang sebenarnya. Cara seperti ini ada beberapa keunggulan. Contohnya, teknik kuljar tidak membutuhkan lahan yang luas karena dilakukan dengan cara in vitro atau perkebunan pada umumnya.
Tanaman yang dihasilkan kemudian akan sama dengan sifat induknya. Jika induk sifatnya unggul, maka seluruh anaknya akan bersifat unggul. Kemudian, bibit tanaman dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak, namun dalam waktu yang singkat. Jika satu biji tumbuhan dapat menumbuhkan satu tanaman baru, maka kuljar dapat menumbuhkan eksplan yang dapat menumbuhkan banyak individu baru. Tidak hanya satu, tetapi bisa puluhan dan ratusan. Tanaman yang akan menghasilkan tanaman yang bebas patogen karena semua prosesnya dilakukan dengan cara yang steril. Pengadaan bibit tidak bergantung pada musim, sehingga ketika cuaca sedang tidak menguntungkan, bibit tetap dapat diperbanyak dengan cara kontinu. Kemudian, tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan akan menghasilkan tumbuhan yang seragam, kemudian dapat dijadikan sebagai sarana melestarikan plasma nuftah, misalnya pada tanaman yang sulit beregenerasi, dapat diperbanyak dengan cara ini sehingga populasinya dapat terjaga. Kultur jaringan juga memiliki kekurangan, di mana kekurangan dari penerapan ini meliputi tidak adanya keragaman genetik pada tanaman anakan, kemudian tidak dapat menghasilkan varietas baru, kemudian akar tanaman dari metode seperti pencangkokan menjadi lebih lemah.